Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Roby Chandra. Saya ingin bercerita tentang apa yang terjadi di diri saya. Tapi sebelum masuk pokok permasalahan, saya bercerita dulu kronologis ya, mungkin singkat ya. Saya menikah dengan Eva Musyarofa itu tahun 2006 secara sah ya. Nah, waktu itu kita masih zero lah. Pas zero kita masih menumpang di rumah mertua Ibu Haji Siti Partimah di Cimanggu. Nah, setelah menikah berapa tahun, Ibu Haji Siti Fatimah memberikan tempat kita tempat di Jalan Anggrek Bulan, nomor 4 Taman Yasmin. Luas tanah 199 meter persegi dan luas bangunan 54 meter persegi. Kita masih menumpang karena masih milik Ibu Haji Fatimah. Begitu berjalan waktu, oke, 2012 terjadi sesuatu peristiwa yang besar ya, yang membahayakan keluarga waktu itu. Dan saya diminta Ibu Haji Fatimah langsung untuk berhenti kerja ketika saya mau pengen berangkat ke Afrika. Bu Haji, Umi, jangan lupa ya janjinya. Apa yang pernah Umi ucapkan di dapur. Nah, setelah itu nggak apa-apa. Begitu saya konsepin usaha mereka, begitu konsepin usaha mereka, restoran dan futsal terbangun, ya ujung-ujungnya saya dibilang nggak ada pembagian saham. Tapi saya nggak takut, karena rezeki jaminan Allah. 2013 saya langsung mengeksekusi rumah Ibu Haji Fatimah yang di Curug, Kampung Curug ya. Menjual kepada salah satu pengusaha Bogor, pengusaha hotel waktu itu. Kita tahulah dia pengusaha hotel. Saya terjun langsung. Nah, harganya saya tahu, jumlah yang didapat saya tahu. Karena waktu itu anaknya yang laki-laki masih di pesantren. Nah, begitu keluar saya bilang, itu tinggal pencairan aja. Kenapa saya menghargai dia sebagai anak laki-laki. Nah, namanya orang tua dapat uang hasil penjualan bandanya, anak-anaknya pasti kebagian. Kebagian hadiah dong. Ya saya anggap itu hadiah. Semua pukul rata kok. Termasuk salah satunya, anaknya ada 3, saya nggak tahu di luar itu. 3 anak ini rata. Eva Musyarofa ini waktu itu masih berstatus istri saya. Dapatlah 700 juta dari hasil itu, hadiah itu. Nah, oleh saya sebagai suami, saya perintahkan dia, jangan ambil duit, langsung bayar rumah Umi, yang di mana Jalan Anggrek Bulan nomor 46, sektor 3, Taman Yasmin, yang kita tempatin itu. Ya namanya beli sama orang tua, nggak pakai kwitansi, nggak pakai apa, bawa tangan, udah dibeli dari dapat uang hadiah. Nah, pernikahan yang setahu saya, hari ini nikah, besok bisa beli segala-galanya, mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli apapun itu. Itu yang disebut harta bersama. Oke, saya lanjutin lagi. Setelah itu kita mulai bangun renovasi nih rumah dari 54 meter persegi sampai 320. Emang langsung? Tidak, proses. 2 tahun hampir ngebangun rumah ini. Dari mana aja? Pertama, dapat fee dari penjualan tanah Ibu Haji Siti Fatimah juga. Saya yang eksekusi. Kepada siapa? Salah satu anggota DPR RI. Saya bangun pavilion. Begitu duit habis, saya stop dulu. Saya stop dulu, cari duit lagi. Kemana saya cari duitnya? Ke Thailand. Saya berangkat ke Thailand. Nah, begitu 2 kali kontrak, cairlah dana pencairan bisnis saya yang sama salah satu bapaknya sudah almarhum. Saya sangat menghargai almarhum Bapak anggota DPRD Kota Bogor yang terhormat dari Fraksi Gerindra. Itu saya cair. Nah jumlahnya nggak mungkin dong saya kasih tahu mereka. Saya hanya sama beliau doang yang tahu. Didin Fatur Rahman kebagian. Siapa yang ngasih fee-nya? Saya yang ngantarkan langsung. Dititipin oleh salah satu bapak anggota dewan ini. Nah setelah itu saya berangkat lagi ke Thailand. Begitu pulang rumah udah jadi.
Saya minta dong suratnya 2015, surat AJB nih, surat AJB atas nama Haja Siti Fatimah. Yang ngasih siapa? Bu Haji Siti Fatimah langsung yang ngasih. Emang saya nyolong suratnya. Nah, sebelum itu saya bilang, rumah ini ngebangun selain dari hasil kerja saya, hasil dari ya kita berdua sama Eva Musyawarah, dan ada pinjaman. Pinjaman ini kemana aja? Termasuk pinjaman kepada Ibu Haji Siti Fatimah. Sebesar berapa? 100 juta. Ya itu saya anggap apa? Fee saya yang nggak keluar di Curug itu, nggak dikeluarin dia. Nah, terus ke salah satu pengusaha properti Kota Bogor sebesar 125 juta. Terus kemana lagi? Ke abang saya juga pinjam. Eva, jangan lupa ya. Ingat itu. Nah, setelah itu 2016 ada ibu saya di sini nih. 2016. Ya, karena waktu itu saya lagi ngerawat ibu saya ya, yang saya sangat cintai ya. 2016 sampai 2018. 2017 saya juga bekerja sama dengan salah satu organisasi waktu itu. Tetapi waktu itu saya tidak bekerja sama dengan organisasinya. Saya mengarahkan ke perorangan. Terjadilah kesepakatan saya dengan Pak Yusuf. Oke, rentetan berjalan, begitu waktu berjalan, saya lihat ada yang tidak beres dari pihak sana ya. Satu, uang kelebihan volume yang saya ikhlaskan ke Yusuf dan CS akhirnya dicairkan mereka tanpa sepengetahuan saya. Saya tahu dari mana? Dari Pak Purwanto. Kedua, uang karyawan, gaji karyawan 65 juta yang sampai sekarang Pak Yusuf tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Ketiga, uang yang proposal yang saya ajukan 200 juta. Yang saya ajukan 200 juta, saya tidak tahu cairnya berapa. Dan waktu itu belanja sama-sama Pak Sarip. Nah, anehnya gue yang ngajuin, Sarip yang belanja sama Sarip, begitu gue minta laporan untuk breakdown semuanya, Sarip nggak mau kasih kwitansinya. Gimana letak fairnya? Akhirnya ribut soal usaha. Udah, gue ambil tindakan waktu itu. Saya bilang saya bekerja sama sendiri. AJB, surat AJB ini gue titipin ke Yusuf dari 2017. Waktu itu dititipinnya ada siapa? Disaksikan sama pengurusnya. Di mana gua kasihnya? Di Saung Uncal waktu itu, tempat restoran gue. Nah, 2018 gua disomasi dengan USCS. Somasinya tidak ada, somasinya ngaur. Karena apa? Tidak terkait dalam semua tidak ada di dalam perjanjian. Tetapi namanya kita pengen tidak mau difitnah, saya datang waktu itu. Dan waktu itu 2018 Eva Musyawarah lagi dalam pencalekan. Kenalah pada senior salah satu pos hukum. Ya, sebut saja namanya Bapak Dahlan Laude. 2018 kita mengadakan pertemuan di mana? Di rumah Bu Dewi tetangga. Yang dihadirkan saya, Pak Dahlan Laude, Gulardi Ahmad Esa, dan kuasa hukum dari Pak Yusuf dan teman-teman. Oke, kita bercerita situ semua, bla 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 bla. Saya cuma minta satu, hadirkan Pak Purwanto yang memberitahu saya perihal dana kelebihan volume yang dicairkan oleh mereka. Yang saya ikhlaskan waktu itu, tapi dicairkan mereka. Seharusnya mereka harus fair memberitahu juga kepada 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 investor-investor lain yang tergabung dalam PA 212 waktu itu. Tapi karena saya tidak masuk ke wilayah sana, saya hanya menyampaikan kepada Pak Yusuf. Karena di dalam perjanjian hanya saya dan Pak Yusuf, tidak ada yang lain. Makanya waktu itu saya ngobrol sama Pak Yusuf, saya tetap berlaku profesional karena tidak sesuai dengan perjanjian. Oke, setelah itu bla 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 bla. 2 bulan sebelum penjalekan. Ya maaf ya, ini bukan menceritakan tentang keburukan orang, tapi ini fakta. Eva Musyawarah menunjukkan kelasnya. Mau nyalek, tapi kelakuan udah kayak ya Allah. Tapi ya udahlah, nggak usah dicerita. Lagi nyalek itu.
langsung gua talak. Saya talak ini. Begitu gua talak udah, dia ngajuin di pengadilan agama, ya udah. Tetap sidang udah cerai, tetap hak asuh jatuh kepada dia. Gak apa-apa lah. Padahal di dalam itu udah jelas gue ceritakan. Tapi ya kembali lagi. Nah, tahun 2021 gue ngajuin nih perihal pembatalan hak hadona. Ya karena info semua tuh bukan dari siapa-siapa, anak sendiri yang cerita. Nah, dari situ, dari perjalanan persidangan, gue dapat somasi dari siapa mana? Ibu Haja Siti Fatimah terkait dugaan pasal 167 ayat 1 KUHP. Kantor Hukum Ibrahim Fazly dan rekan. Kuasa Hukum Dr. Ibrahim Fazly SHMI, Arafat Nasrullah Mustafa SH, Mama Sukrila SH. Diundang apa? Kirain gue ke kantornya. Malah gue datang kemana? Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun. Jadi bingung saya. Pakai kop surat pribadi, tapi pakai fasilitas kampus. Mungkin Dr. Ibrahim Fazly adalah salah satu akademisi di situ. Dosen ya, bisa dibilang dosen lah. Setahu saya kampus itu zona integritas. Maaf ya Pak dosen. Nah, setelah somasi pertama, begitu dari kantornya gue langsung ke rumah Umi ya. Nah, ketemu Umi dan waktu itu ada juga adik ipar ya, mantan adik ipar ya, yang gue jodohin dulu. Nah, gue bilang Umi cuma satu, malu itu jangan sama orang lain. Boleh berkata bohong sama orang lain, tapi satu, Allah tidak bakal bisa dibohongin. Oke, setelah itu gue pulang. Nah, dapat somasi kedua. Dikasih somasi keduanya di pengadilan agama lagi sidang gugatan masalah hadona tadi. Ya udah, gue nggak tanggapin. Kalian kan tahu semuanya, udah nggak perlu dijelasin. Terus setelah itu tanggal 4 Mei Pak, 4 Mei ini waktu itu masih bulan puasa, malam bulan puasa, ya mungkin mau dekat Isya lah. Saya kedatangan Ibda dan Aibda mengantarkan surat undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat, Resort Kota Bogor. Pelapornya bukan tidak lain adalah Eva Musyarofa, mantan istri sendiri. Dari dugaannya 385 KUHP dan 167. Produknya masih LI ya. Masih produknya LI, laporan informasi lah, saya laporan informasi. Pertanyaannya, ini somasi Bu Haja Siti Fatimah. Katanya Eva Musyarofa yang mendapat kuasa dari Bu Siti Fatimah untuk membuat laporan polisi. Pertanyaan, kenapa tidak Ibu Haji Siti Fatimah tidak memberi kekuasaan pada anak laki-lakinya loh? Satu. Oke itu. Oke, begitu Ibda dan Aibda datang mengantar surat ini, saya langsung bilang, Pak, ini masalah gono gini. Ingat loh, masalah 385 KUHP ini suratnya ada di Yusuf 2017. Surat AJB atas nama Siti Fatimah itu ada di Pak Yusuf dari 2017. Mustahil Eva nggak mau tahu kan, mengetahui kan. Dan 167 ini KTP-nya, alamat di sini, alamat di rumah ini. Jalan Anggar Bulan 3 nomor 46, Taman Yasmin. Oke, sebagai warga negara yang baik, saya datang tanggal 10 Mei untuk memenuhi undangan wawancara tanpa didampingin kuasa hukum. Ya saya tuh namanya laporan informasi, memberikan informasi, saya memberikan informasi yang aktual dong. Saya memberikan informasi yang aktual dong. Perihal kronologis perjalanan rumah tangga dan perjalanan rumah ini. Oke, setelah itu, santai. Tanggal 21 Juni saya kedatangan lagi Bada Zuhur, Ibda dan Aibda lagi. Sama undangan wawancara, sifatnya masih laporan informasi, dugaannya masih sama 385 KUHP dan 167. Saya didampingin, saya langsung tunjuk kuasa hukum saya.
Dahlan Laude. Kenapa saya tunjuk Pak Dahlan Laude? Karena beliaulah yang mengetahui perihal surat itu. Kenapa? 2018 kami ada pertemuan saya, Pak Yusuf, kuasa hukum Pak Yusuf, dan kuasa hukum saya. Kuasa hukum saya waktu itu saya yang hadir siapa? Pak Dahlan Laude dan Gulardi Ahmad di rumah Bu Dewi. Nah, setelah dari rumah Bu Dewi, tetangga yang berjarak sekitar 30-40 meter dari, lebih kurang ya, dari rumah saya, kami balik ke rumah. Datang ngopi di rumah dan istri saya waktu itu 2018 membikinkan Indomie apa semuanya. Kita ngobrol semuanya. Kan mengetahui. Jangan bohong ya Iva Musyarofa. Ini fakta semua nih, bukan hoax. Setelah itu, oke, udah memberi keterangan itu, udah. Nah, tanggal 11 Oktober saya kedatangan lagi, Pak. Saya kedatangan lagi Aibda untuk mengantarkan undangan. Undangannya undangan wawancara. Masih sifatnya sama, laporan informasi. Pelapornya masih sama dari Eva Musyarofa. Undangannya 11 Oktober dan saya harus datang 12 Oktober. Namanya selaku warga negara yang baik saya datang, Pak. Didampingin kuasa hukum saya. Ya udah, kita memberi keterangan, kita memberikan kopian kwitansi-kwitansi pembangunan rumah, kita memberikan kopian salinan putusan pengadilan agama, dan saya liatin, Pak, nih Pak, Eva Musyarofa mengetahui kenapa sudah ada dalam fakta tertulis di dalam salinan putusan masalah surat AJB itu, surat AJB. Dan saya tidak puas hati. Loh, saya bilang ini udah jelas ini kriminalisasi. Ini wilayah perdata murni loh gunung gini. Kenapa masuk ke polisi? Saya cari tahu tuh. Saya langsung ke ombudsman waktu itu. Coba cek daftar hadir saya di ombudsman di bulan Oktober. Karena waktu itu pandemi, jaga jarak, saya komunikasi by handphone. Saya di ruang tunggu, pihak ombudsman by handphone. Saya kasih tahu, Bu, gini, 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 gini. Pihak ombudsman langsung memberi pencerahan ke saya. Pak, langsung bikin surat Irwasda ke Irwasda. Kemana aja Bu? Saya harus bikin surat. Itu Pak, kenapa? Ya ini tadi, bukan wilayahnya kok bisa ini keberatan loh minta bikin surat keberatan. Setelah itu apa? Saya nggak bikin surat dulu. Saya taktikal dulu Pak. Saya taktikal dulu. Bisa dilihat di Facebook saya Robi Chandra, bisa dilihat di Twitter saya Robi Chandra @belanda2812, bisa dilihat di Instagram saya Robi Chandra 23. Semua profil taktikal saya. Nah, setelah itu saya nggak ini juga. Saya datang ke Pak Yusuf bulan November. Saya datang. Saya minta izin ke beliau untuk merekam. Pak Yusuf kasih tahu sebelumnya siapa-siapa aja yang waktu itu Didin Fatur Rahman datang. Didin Fatur Rahman datang dan sempat menemukan pertemuan dengan Yusuf dan teman-teman di Kedai Fatima. Pak Yusuf juga disomasi. Somasi sama siapa? Siti Fatimah. Ibu Haja Siti Fatimah. Pengacaranya siapa? Masih sama pengacara yang saya sebutkan tadi. Dan saya sempat minta kopian somasinya itu ke Pak Yusuf dan Pak Yusuf nggak ngasih tahu kenapa. Salah satu pengacara tidak boleh. Siapa pengacaranya, Pak? Arafat Nasrullah. Oke, Pak. Sekarang saya tanya, Pak, siapa aja yang datang ke Bapak? Dua pengacaranya. Pak Yusuf lupa salah satu namanya, yang satu dia ingat Arafat, Bu Eva, dan satu lagi Pak Yusuf lupa. Tujuan mereka apa, Pak? Mau ngambil surat itu. Oke, Pak, mereka mengambil surat itu izin sama saya nggak? Enggak. Bapak memberikan surat itu izin sama saya nggak? Enggak. Nah, sekarang pertanyaannya, Eva Musyarofa menggunakan jasa kuasa hukum untuk mengambil AJB. Surat AJB yang saya titipkan dari Pak Yusuf 2017, maaf, saya koreksi tadi. Nah, mengambil barang orang tanpa izin gimana? Memberikan barang orang tanpa izin kayak gimana? Ini kuasa hukum loh. Dan Bapak memberikan surat itu kepada siapa? Pak Yusuf bilang, saya memberikan kepada Arafat. Oh gitu Pak. Oke. Semua percakapan saya rekam.
Waktu itu saya minta izin sama Pak Yusuf ya. Pak Yusuf bilang kepada saya, apa jaminan buat dia kalau misalnya nanti suatu saat di-kick Pak Robi? Kata Pak Yusuf cerita ke saya. Katanya rapat memberi jaminan keamanan kalau terjadi apa-apa dia bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya sekarang, ini Arafat Nasrullah yang menerima surat AJB itu, Eva Musyaropa yang mengetahui dan mengambil. Kok bisa bikin laporan polisi dalam penggelapan? Pasal 385, dugaannya 385. Dan ini masih dugaan kalau mereka fakta mengambil tanpa izin. Dan sampai sekarang seharusnya ini berhenti. Berhenti kenapa? Ini bukan wilayah polisi. Karena waktu itu di rumah saya mengalami pencurian. Pencurian apa? Pencurian, Pak. Yang dicuri bukan barang-barang yang berharga, melainkan kwitansi-kwitansi yang sudah pernah saya lihatin di depan penyidik. Kwitansi-kwitansi pembangunan rumah. Oleh itu, waktu itu saya dapat pengayuman, Pak. Saya salut lihat. Nih, Pak. Nih baru saya menerima, melindungi, mengayomi dan melayani. Itulah jajaran Polsek Bogor Barat. Saya salut itu, Pak. Saya dikasih ayom, saya dinasihatin, dikasih pencerahan. Dan akhirnya apa, Pak? Itulah bentuk pelindungan seorang polisi yang baik ya Pak. Malah saya diajarkan, Pak, ajukan cepat ke pengadilan agama secara perdata. Dan akhirnya saya ngajukan Pak, sekarang lagi berjalan perihal harta bersama, gugatan harta bersama yang sudah terdaftar nomor 1 di Pengadilan Agama Bogor. Terima kasih Pak untuk jajaran Polsek Bogor Barat yang telah mengayomi saya dan memberi support dan memberi pencerahan-pencerahan yang positif sehingga saya tidak mengambil langkah-langkah gegabah. Itu Pak. Tolong Pak, ini Pak, dietensi Pak. Ada dosen Pak, ada dosen Pak. Ada dosen ini Pak, yang seharusnya dia lebih bisa mendidik kliennya. Seperti dia mendidik mahasiswanya. Tetapi malah dia berupaya untuk mengkriminalisasi saya. Kenapa? Waktu di mediasi di Polres, Reskrim Polres Bogor Kota, dia hadir Pak. Ada kuasa hukum saya juga. Itulah yang terjadi pada diri saya. Saya hanya mencari keadilan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.